Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran bagian kedua ya. Anak-anakku semuanya, tolong disimak pembelajaran kita kali ini karena untuk pembelajaran kita kali ini kita akan mencoba untuk mempraktikkan mengedit salah satu foto ya dengan kasus yang ringan, misalnya permasalahan pada tingkat kecerahan gambar ya. Jadi kita akan mencoba mengedit foto secara sederhana terlebih dahulu ya. Seperti pada langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka aplikasi Photoshop dengan cara klik icon satu kali ya. Tunggu hingga terbuka seperti ini. Sama ketika kalian melakukannya pada aplikasi CorelDRAW ya. Kemudian yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengimport atau membuka file foto yang akan kita edit. Caranya adalah dengan cara klik file, kemudian klik open. Kemudian kita pilih, untuk kasus ini kita akan pilih foto yang dia under ya, pencahayaannya under. Kita pilih yang gelap ini ya teman-teman. Kemudian klik open, kita klik dulu seperti ini dan klik open. Oke, ketika kalian mengimport atau membuka gambar foto, ya, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ya, di sini ada apa namanya nama dari file foto tersebut yaitu mg_6603 jpg. Berarti ekstensi dari foto ini JPEG ya, JPEG atau JPG. Ya. Jika kalian memasukkan misalnya PNG, maka di sini juga akan tampil PNG. Ya. Untuk standar fotonya sendiri dia menggunakan format warna RGB atau red, green, blue. Ya. Nah, di sini teman-teman yang saya sebutkan pada bagian pertama ya, pada pembelajaran bagian pertama atau sebelumnya, inilah pentingnya kita memanage layer ya. Ketika kita membuka satu buah foto, maka yang muncul di sini adalah layer background dan ini dikunci teman-teman. Kalau misalnya matanya ini kita hilangin, maka nanti dia akan gelap. Nah, karena ini dikunci, kita tidak bisa apa-apakan ini. Artinya kita harus melepas dulu kuncinya atau kita bisa menduplikasi foto ini agar bisa kita edit. Cara menduplikasinya cukup kita tarik background yang ada di sini ya, kita tarik, klik kiri, kemudian kita tarik ke bagian bawah. Nah, di bagian sini ini ada kertas ya, ada logo seperti kertas terbuka. Kita tahan dan letakkan dia di sana. Maka secara otomatis background ini akan tercopy teman-teman. Ya, kita duplikasi dengan cara klik kiri, tahan, tarik ke bawah, kemudian kita letakkan di new layer ini teman-teman, maka dia akan terduplikasi. Karena kita hanya butuh satu duplikasi, maka kita tidak perlu menduplikasi terlalu banyak supaya kita tidak bingung juga ya. Kita Ctrl Z saja. Kemudian untuk mengedit teman-teman pada umumnya ya, kita klik dulu bagian background copy-nya karena kalau ini misalnya yang aktif, ini mau kita apa-apakan itu tidak bisa teman-teman. Ya, tidak akan bisa kita edit. Nih, ada peringatan. Because the layer is locked. Artinya dia terkunci. Yang harus kita aktifkan dulu adalah background copy yang sudah kita duplikasi tadi. Oke. Umumnya untuk pengeditan foto biasanya ya, editor foto itu dia yang pertama kali adalah memperbaiki terlebih dahulu komposisi dari foto ini. Jika tidak sesuai komposisinya, tapi kalau memang sudah oke, ya kita biarkan saja gitu ya. Langsung kita ke langkah berikutnya. Biasanya yang pertama yang dilakukan seorang editor foto adalah kita mengcrop dulu atau menseleksi bagian yang bagus dulu. Kita langsung praktikkan saja. Di sini kita akses tools crop ya, crop tools, atau kita bisa tekan tombol C, klik seperti ini. Nah, maka muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kenapa kotak? Ini tidak bisa kita geser ke kanan, kita besarkan atau kita kecilkan ya, nggak bisa ya. Karena apa? Karena kita menggunakan yang square. Kita ganti saja ke
original ratio. Nah, original ratio itu artinya ini sesuai dengan ukuran aslinya dari foto itu ya. Misalnya kita besarkan seperti ini. Oke. Oke. Saya ambil misalnya selutut saja ya. Kemudian kita luruskan di tengah seperti ini. Oke, setelah itu langsung kita centang. Ya, di sini di apply. Kita bisa menekan tombol centang yang ada di sini atau kita bisa menekan tombol enter yang ada di keyboard. Kita klik centang saja. Ini teman-teman, ini adalah hasil dari proses crop yang kita lakukan barusan ya. Nah, termasuk yang background tadi, yang ini juga akan ikut tercrop. Oke. Setelah itu, langkah kedua yang biasanya tukang edit gambar lakukan adalah memperbaiki kualitas dari pencahayaan. Nah, karena ini gambarnya gelap, maka perlu kita terangkan dengan cara kalian akses di menu image ya. Jangan menu edit, tapi di menu image. Nah, di image ini ada menu yang namanya adjustment. Ya, adjustment ini ada pilihan menu lagi banyak ya. Sesuaikan dengan kebutuhan editing yang akan kita lakukan. Karena kita akan menambah pencahayaan ya atau menambah tingkat atau level brightness ya, maka kita menggunakan menu brightness or contrast. Ya, atau bisa juga menggunakan level, curve. Nanti ini untuk level, curve dan exposure ini ketika kalian sudah menggunakan yang paling sederhana dulu, kita akan belajar menggunakan level, curve dan exposure. Ya, kita akan menggunakan yang paling sederhana dulu menggunakan brightness or contrast. Nah, di sini sebenarnya ada menu juga auto contrast ya, teman-teman. Ada auto tone, auto contrast, auto color. Nah, seperti namanya auto, ini akan secara otomatis aplikasi dari Photoshop yang akan memperbaiki kualitas dari gambar ini tanpa menyesuaikan keinginan kita ya. Yang pertama, karena kita hanya ingin merubah brightness atau kontrasnya, kita klik yang brightness and contrast. Nah, ketika kita klik brightness and contrast tadi ya, or contrast tadi, maka akan muncul menu seperti ini ya teman-teman. Di sini ada brightness dan ada contrast. Nah, di sini ada toggle yang bisa kita geser ke kiri maupun ke kanan. Ya, di sini juga ada parameter angkanya ya. Kalau 0 berarti dia netral seperti semula. Ini belum kita ubah warnanya ya. Misalnya mau kita underkan atau mau kita gelapkan, ya kita geser untuk brightness-nya ke sebelah kiri, teman-teman. Ya, tentunya kalian paham lah ya. Semakin ke kanan atau semakin tinggi angkanya, maka akan semakin terang gambarnya. Ya, kita sesuaikan saja, kita geser saja ke sebelah kanan seperti ini. Kemudian kontrasnya juga kita geser juga. Kontras itu dia fungsinya untuk menajamkan warna ya, menajamkan warna. Nah, kita sesuaikan saja seperti ini. Oke, kemudian warnanya juga kita tambah. Jangan terlalu berlebihan juga supaya gambarnya tetap enak dilihat. Oke, ini saya rasa sudah ya. Untuk brightness-nya saya isi 80, untuk kontrasnya saya genapkan saja menjadi 30. Kemudian diklik OK. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita coba bandingkan dengan hasil editan yang sudah saya lakukan barusan dengan menu image, adjustment, kemudian brightness and contrast or contrast. Kemudian kita bandingkan dengan sebelum kita edit. Caranya di sini kan ada dua background yang saya duplikat tadi. Yang kita edit kan yang background copy tadi ya. Nah, kita aktifkan yang background yang sebelum kita edit teman-teman dengan cara mematikan atau menghidupkan mata yang ada di sebelah atas ini. Nah, ini karena sama-sama aktif, maka yang untuk layer background yang tadi yang aslinya dia tertindih oleh layer background copy ya. Jadi kita matikan dulu untuk membandingkan, matikan matanya. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini adalah gambar yang sebelum kita edit, yang ini adalah gambar setelah kita naikkan brightness atau kontrasnya teman-teman
ya. Kalau misalnya kita nonaktifkan, maka akan muncul yang background pertama, background yang terkunci ya. Yang ini yang asli, kemudian yang ini yang sudah kita ubah parameter brightness maupun kontrasnya. Sampai sini paham ya? Untuk merubah kontras ataupun brightness-nya ya, atau kecerahannya ya. Oke, ini yang kita gunakan barusan adalah brightness and contrast. Ini saya replace namanya ya, dengan cara klik 2 kali di tulisannya, klik 2 kali. Ini saya gunakan menu brightness or contrast. Nah, sekarang kita akan mencoba lagi menduplikasi background yang tadi, background aslinya. Kita akan menggunakan menu atau menu edit yang berbeda ya, tapi fungsinya hampir sama. Kita akan menggunakan menu yang tadi, image, adjustment. Di sini ada level ataupun curve ya. Kita akan menggunakan level. Kita akan mencoba menggunakan ini. Ya, tampilannya seperti ini teman-teman, dan ini juga fungsinya hampir sama dengan brightness and contrast. Cuman tentunya ini ada sedikit perbedaan. Langsung saja kita geser untuk bagian toggle-togglenya ya. Nah, di sini semakin kita geser ke kanan, bagian toggle yang sebelah kiri, maka kontrasnya akan semakin tinggi ya. Kemudian warna untuk kecerahannya bisa kita geser yang di sebelah tengah ini ya. Kita geser ke sebelah kiri, kita terangkan seperti ini. Kemudian kontrasnya bisa kita atur juga ke sebelah kiri ya. Kita sesuaikan sambil kita melihat preview atau hasil dari foto yang kita edit teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian setelah dirasa oke ya, sudah dirasa bagus, dirasa cukup, kita tinggal tekan oke untuk menerapkan pada pada gambar ini ya. Kita bandingkan dengan brightness and contrast ya. Kita tadi menggunakan yang lupa saya. Menggunakan level, sorry. Yang ini kita edit namanya menjadi level biar kita tahu perbedaannya gimana. Oke, kita coba nonaktifkan mata, kita hidden ya, yang level kita hidden. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, ini yang pakai brightness and contrast teman-teman. Brightness or contrast, yang ini kita menggunakan level. Kita aktifkan. Kita bandingkan mana yang terbaik. Ya, tentunya nanti ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Oke, kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Ini gambar asli. Ini kita menggunakan brightness and contrast. Yang ini kita menggunakan level. Oke, bisa terlihat sangat jelas ya perbedaan dari ketiga foto ini atau ketiga gambar ini teman-teman. Baik, berikutnya kita akan mencoba untuk menseleksi ya. Sebelumnya kita mengenal menu yang namanya selection tool. Di sini ada rectangle mark with tool. Nah, kita akan coba untuk menggunakan tools ini, tapi kita sebelumnya matikan dulu mata dari layer kedua dan background. Kita matikan dulu. Kemudian kita seleksi menggunakan rectangle mark with tool seperti ini ya. Misalnya untuk fingerprint ini, tulisan fingerprint ini mau kita geser ke sebelah kiri. Bisa nggak? Bisa ya. Langsung kita seleksi saja menggunakan rectangle mark with tool ini seperti ini ya. Kemudian langsung kita pindahkan gambarnya menggunakan move tool ya. Langsung bisa kita pindahkan. Sebentar. Ininya lupa saya pindahkan juga. Yang aktif yang harus level layer yang sedang saya aktifkan matanya ini ya. Kemudian bisa kita pindahkan, misalnya mau ditaruh di sebelah kiri, ini bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana yang lubang? Nah, yang lubang ini bisa kita tutupi dengan kita mengambil yang di sampingnya, teman-teman. Oke.
Ini masih terseleksi ya. Untuk menghilangkan seleksinya bisa tekan Ctrl D atau bisa menggunakan di sini ada menu select, kemudian di sini ada deselect. Ya, atau Ctrl D. Ya, tentunya ini ada perbedaan warna ya. Perbedaan warna di tengah ketika dia gambarnya di tengah kemudian kita geser ke samping, di sini ada perbedaan warna. Bagaimana cara mengeditnya? Cara mengeditnya kita samarkan saja ya. Atau bisa kita Ctrl Z dulu ya. Kita Ctrl Z dulu, kita kembalikan dulu, kemudian kita buat layer baru. Layer 1. Nah, yang ini kita Ctrl X atau kita potong ya, kemudian kita pindahkan ke layer 1. Seperti ini. Nah, ini ada layer 1, layer untuk tulisan fingerprint, yang ini level 1 yang sudah kita bolongi ya, ini sudah kita potong. Nah, di layer 1 lah yang akan kita rapikan bagian sampingnya menggunakan menghapus ini ya, eraser ini ya. Kita zoom dulu, kita menggunakan navigator seperti ini. Kemudian kita kecilkan ukuran dari apa namanya penghapusnya ya. Kita kecilkan seperti ini ya, kurang gede. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langsung kita hapuskan pada objek yang ini, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian di zoom out. Nah, untuk menutup lubang ini kita tinggal masuk ke level 1 atau layer level 1 yang tadi ya. Langsung kita menggunakan yang namanya menu ini, clone ya. Clone. Kita menggunakan yang clone stem aja. Nah, sebelumnya harus kita ubah dulu ukuran dari ukuran dari brush toolsnya atau kuasnya kita besarkan aja dulu seperti ini. Kurang gede ya. Kurang. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita ambil sampel warnanya. Untuk mengambil sampel warnanya, tekan alternatif ya. Tekan alternatif sampai dia muncul. Sebentar, ini saya hilangkan dulu. Sampai muncul tanda di tengah seperti ini. Tekan, klik kiri, kemudian lepas. Baru kalian terapkan di sini, teman-teman. Ya. Dan ini harus kita lakukan secara hati-hati supaya gambarnya bagus, supaya halus gitu ya. Nah, kita ambil contohnya dulu di bawah sampelnya, kemudian kita terapkan di atasnya. Klik. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, ini udah samar ya. Ini udah agak samar, teman-teman. Meskipun kita harus rapikan sedikit demi sedikit, teman-teman. Kita cukup rapikan seperti itu. Nah, ini kan masih ada bekas ya. Ini ada bekas warna yang agak kurang rapi. Ini bisa kita gunakan menu di mana ya tadi ya. Nah, ini dia. Menu patch tool. Kita seleksi bagian ini yang cukup berbeda warnanya, kemudian kita tarik ke samping sebelah kiri seperti ini. Kita menyamarkan menyamarkan perbedaan warna yang mencolok tadi, teman-teman, menggunakan patch tool. Yang ini juga. Geser ke sebelah kiri. Oke, setelah itu kita deselect atau pilih select, kemudian deselect. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman, untuk hasil dari manipulasi gambar yang kita lakukan ya, atau editing foto yang sudah kita lakukan. Ya, di sini untuk foto yang pertama coba kita tampilkan dulu. Ini foto yang sebelum kita edit ya. Warnanya juga
masih dia terlalu gelap untuk pencahayaannya. Kemudian ini setelah kita kasih brightness and contrast. Kemudian yang ini ketika kita kasih level, dan ini kita hapus ya bagian tulisannya. Dan ini adalah tulisan fingerprintnya. Nah, dan ini bisa kita pindah-pindah ya, mau ditaruh di sebelah kiri, mau ditaruh sebelah kanan ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ini sangat menyenangkan ya, silakan kalian pelajari di rumah dengan contoh atau foto yang sudah kalian persiapkan sendiri. Kalian manipulasi gambarnya, dan nanti hasil dari manipulasi gambarnya bisa kalian kirimkan sebagai tugas saya yang pertama ya, tugas 1 di editing gambar raster ya. Kalian bebas menggunakan Photoshop, mau menggunakan aplikasi lainnya jika memang kalian tidak ada komputer di rumah, atau bisa gabung belajar di rumah teman yang memiliki alat komputer ataupun laptop teman-teman. Tapi saya sarankan untuk menggunakan Adobe Photoshop ya, supaya kalian semuanya paham. Kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk menyimpannya sangat mudah ya. Klik file, kemudian tinggal di save saja atau di save as, ketik dengan judul atau nama yang lainnya. Misalnya tadi kan image-nya seperti ini, kemudian bisa kalian ganti edit atau apa gitu ya, kemudian klik save. Oke teman-teman, itu saja untuk materi editing foto dasar bagian kedua ya teman-teman. Kita nanti nyambung lagi ke bagian ketiga. Kita akan membuat editing yang lebih memukau. Kita akan mengganti background ya, membuat foto itu lebih dinamis seperti itu teman-teman. Oke, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian setelah kalian lulus nanti. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.